ngebikin panik temen gua gara-gara pas ulang tahun. Ulang tahun. Terus di kuenya kan sering diceplok itu, ke muka kan. Terus dia nyari tisu, gua kasih tisu magic. Tiap kali dia mau nonton YouTube gue larang. Jangan nonton. Gue pernah pas pulang ke rumah, Assalamualaikum. Apa itu acaranya? Coba dong. Adalah. Spesifiknya maksudnya. Ini orang lagi ngapain gitu. Oh ya ngapain gini? Oh iya, emang iya kan? Wah gini Pak gitu. Kok lu gak duet bareng gua? Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry I can't be perfect, but now it's just too late. And can't go back. I'm sorry I can't be perfect. Harus ada sebagai drummer harus ada. Nah, bagus. Simbalnya di meja ya. Halo PW kawan. Senang sekali saya bertemu dengan salah satu idola saya ketika saya memulai karir stand up comedy saya. Seorang ini benar-benar menginspirasi. Dia pernah datang ke Padang dan saya, anjing bisa stand up kayak gini ya gitu. Ini dia. Oh bisa ya. Radika Jamil. Yes. Gokil. Akhirnya sampai di sini juga teman-teman. Terima kasih. Perjalanan saya jauh sekali loh untuk bisa sampai di sini. Perasaan ini program udah lumayan lama ya? Lumayan lama, Iya, udah season keempat. Season keempat. Baru season 4 saya diundang. Anjir nih. Emang di pertanyaan orang nih, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak banget yang pengen tahu cerita lu. Sudah banyak cerita-cerita yang gua Belum sih, banyak. sih, Kalau belum. ke gua kan belum. Iya benar-benar kalau belum. Kita tuh pernah cerita agak deep tuh waktu itu acara apa gue lupa, malam-malam lah kita ngerokok di pinggir jalan di mana itu ya? Acara apa? Acara Ingat gak lu? clubbing waktu itu enggak? Hah, nggak pernah. Lu nggak pernah ngajak gua. Oh, gue sih bukan- pernah ngajak enggak, gua. gua jadi Lu tuh sama orang. Boris temennya. Sama Mac Denny. Sebelum tuh ya. Ya. Sampai ini kita bubar kan. Aduh. Takut bro. Takut. Banyak yang Pokoknya- nanyain tentang gua. Banyak. Radika Jamil dong. Ya akhirnya lu datang lah ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih bapak-bapak. Ya Iya, kan lu bener. emang sudah bapak-bapak kan? Anak dua soalnya. Anak dua. Jadi Tadi gue bapak-bapak. baru lihat tuh kelahiran lu tahun berapa? 47 sekarang ya. Tua banget gua ya di sini. Gua bahkan kaget loh yang punya angkanya. Oh ternyata gua 74 ya. Malah lebih banyak lagi. 47. Aduh. Enggak, gua kelahiran tahun 84. 84. Berarti sekarang 103. Saya masih bisa ngitung, Pak. Jelek matematika saya. 38. 38. 38. 38. Ya bilang. Iya masih Tua. iya Udah kalau mau dari dekat umur oke lah ya. Tapi dari tampang Anda stay young seperti ini. Memaksa Memaksa? muda ya. Memaksa Iya, muda. memaksa muda. Nggak bisa. Lu lihat lah bapak-bapak yang pingin terlihat tetap anak muda itu dengan ngecat rambut. Yang pertama. Iya begitu Ya, biasanya. Biar setidaknya untuk lebih relate lah intinya kan sama anak muda sekarang. Pakai baju so-soan anak-anak sekarang ya kan. Iya, deh. Bajunya kayak gini-gini gitulah yang Bagus sih gini-gini bajunya. gitu kan. Hanamichi Sakuragi kayak gitu biar relate lah. Gue malah nggak tahu loh ini. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Yang gue tahu ini nih, teman-teman. Waduh, podcast PWK. bareng. Kalian bisa langsung beli di sini, teman-teman. Bagus, bridgingnya bagus, bagus sekali bridgingnya. Bagus. Karena yang paling Katanya laku gue mau dikasih juga ya? Hah? Mau dikasih? Ada. Sekarang, Langsung ganti. tolong diambilin mana? Iya serius, tolong diambilin. Buka di sini Nggak ada lagi. nih podcast happy ini. Tolong diambilin sekarang. Ganti bajunya hari ini. Ya. Ukurannya apa? Tolong M. Ini satu-satunya bintang tamu yang langsung minta. Iya dong. Soalnya daripada nanti lupa ya, saya ingin di sekarang aja lah di sini ditagih sama Kita gua. kasih karena
akhir-akhir ini merchandise PWK paling laku Oh, alhamdulillah. dibanding yang di bawah. Oh, yang di luar itu. Kita pakai baju putih ini buat jenguk nanti. Baju gue berarti ya. Gak mau kita siap-siap aja. Duh, deg-degan ya kalau ngomong gitu enggak? Enggak deg-degan. biasa Gue aja. malah seneng gue. Lu emang udah sebel kan dari dulu? Sebel iya. Tapi ngelihat videonya bagus. Harusnya lebih tai dan gobloknya lebih ditekan lagi. Aduh, anjir. Tadi kita nyanyi lagu tentang bapak. Betul. Simple Plan, perfect. Simple Plan. Karena kenapa gue bawain lagu itu? Kayaknya kita punya cerita yang sama. Ya kan, tentang bapak. Iya. Lu punya seorang bapak yang dimana cukup dikenal di Indonesia. Tidak. Hah? Iya. Lu Nggak terlalu tapinya Pras. terlalu, Pak. Masa Menurut sih? saya di perfilman ya. Oh, oke. Bener Iya, kan? iya. Beliau juga seorang MC kondang dulunya. Ya, betul. Anda ikutin juga. Ya. Anda juga host. Iya, Iya kan? Salah satu orang yang menciptakan nama Iwan Fals. Benar bukan? Betul. Nah, Bapak Rudi Jamil. Ya. Iya kan? Benar. Sebelum kita lanjutin, mana bajunya sini? Ayo, sak. Wah. Ganti bajunya. Di sini. Gue pengen Bisa ngebuktiin dipulang. karena kan yang di share di sosial media katanya gue personal trainer kan ya. Makan nih badan gua. Wes, tapi lumayan jadi akhir-akhir ini. Jadi Pak. gendut. Gak usah lu bilang, Mas. Nah, itu langsung Ini dipakai. langsung bakal boleh. ditutupin stiker enggak? Enggak ya? Tapi bisa sih, terserah editor. Tolong editor ya, perlihatkan kelasmu yang selalu dipuji-puji oleh netizen. Wah, keren nih editor PWK. Emang keren, bro. Tepuk tangan dulu dong buat Oh, editor iya. kita yang selalu tidak pernah cacat di setiap episode ya, gokil. Kepala gede jangan lupa. Nih gue gede nih. Yes. Kang Dika, coba Kang Dika. Yes. Gue dapet. Diedit nih, asik nih pala gue jadi gede. Tangan aja bisa nih. Sekarang gue. Bagus, banyak PR Anda kan. Editor yang pusing. Kita kembali lagi ke Ya. Bapak. Anda akhirnya mengikuti perjalanan seorang bapak Anda. Apakah gara-gara mengidolakan? Enggak, gue sebenarnya kalau dibilang ngikutin bokap nggak sengaja gue tuh. Masa nggak sengaja? Nggak sengaja beneran. Gue dulu benci sama bokap. Oh, berantem gue sering. Hah? Sama. Enggak ya. Dulu itu anjir lah. Gue bilang iya lagi. Yes, untung gue udah nggak ada. Wah, masih ada. Yang ketawa nyokap gue nih. Sama bokap gue di atas. Barengan berduaan. Anjir. Kenapa bisa benci? Dulu tuh gini, bokap tuh cukup lumayan keras ngajarin anak-anaknya ya. Jadi kayaknya kan bokap apa ya, ada anak tentara juga. Oh, berarti kakek Anda Iya. adalah tentara? Iya, Anak iya. kolong berarti. Anak kolong. Anak kolong berarti. Terus jadinya cara ngedidik anak-anaknya cukup lumayan keras. Gua tuh dididik sama bokap nggak boleh bilang nggak bisa dan nggak mau. Lu tuh harus semua bisa dan harus mau. Itu Iya, katanya kalau nggak bisa itu lumayan lah. Sepatu sini. Sering Pak gua atau kayak lagi demo ya. parah Pak ya. Parah diinjek pala gitu. Enggak. Enggak, Orang enggak. demo enggak gitu Enggak, ya. enggak. Biasanya ngerangkul. Iya, ngerangkul. Sampai patah gitu. terus Iya, keras gitu. banget berarti. Lumayan. Gue tuh bahkan gue kenapa bisa benci sama bokap karena waktu dulu tuh gue kakak gue yang paling gede itu udah cabut keluar rumah. Pas gue lagi SMP kelas 1, kakak gue naik ke kuliah. Dia dapet
apa? SPE bukan jalur khusus Apa ya namanya? beasiswa. Beasiswa. Dia dapat beasiswa ke Jogja. Nah, jadi cowok paling gede di rumah itu gua. Lu berapa orang bersaudara, Kang? Berempat. Lu anak ke? 3. Anak ketiga Ya, nih. yang kedua cewek. Yang kedua cewek. Nah, jadi yang pertama cowok, cewek, banci. Ngondek Eke. Anjir. Bangsat, bagus. Terus. Iya, gue anak ketiga kan. Dan terakhir tuh cewek cowok? Cowok. Oh, oke. Adik gue yang paling kecil cowok. Jadi pas kakak gue SMA udah kuliah lulus SMA gitu, gue baru kelas 1 SMP gitu. Nah dia udah pindah ke Jogja, di rumah cowok paling gede gue. Tapi waktu itu baru kelas 1 SMP pak. Tapi kan jadinya kayak pelampiasan untuk ke anak cowoknya Iya. jadi lebih gede gitu. Bener, ke gue jadinya apa-apa. Apa harus lu? Gua. Gitu. Apa harus lu gitu? Jadinya ya gitulah. Gue sempat gue satu-satunya anaknya bokap yang pernah berantem dan hampir tampol-tampolan. Lu berani melawan waktu itu? Karena udah nggak tahan. Iya, udah kayak gue kesel banget dah gitu. Ayo lu, gue ajak berantem. Karena lu juga berdua mirip banget kayaknya. Iya. Iya kan, nah itu tuh. Biasanya kalau mirip tuh nggak akan cocok. Iya, Gua iya. sama persis nih sama bokap gua, bedanya dia cepak. Makanya Lu gua gondrong. gondrongin biar Iya, nggak iya, mirip iya. banget nih. Iya, Iya kan, lu juga mirip banget Mirip tuh. dari sama bokap. Jadinya Lu tua tuh kayak gitu tuh di gambar sekarang tuh gua tadi lihat nih. Wah kalau Kang Dika tua nih kayak gini nih makanya jadi bakal gitu makanya tuh. gue udah, aduh gue jadi gitu lagi. Makanya jadi personal trainer. Iya, iya, iya. Sekarang personal trainer silakan yang mau DM langsung aja. Seminggu kita latihan 7 hari ya. Jadi minggu kedua tipes. Aduh jangan sampai lah ya. Mau pesan minum apa? Aduh, ini aja lah yang anget-anget gue. Apa tuh hangat-hangat? Kawa-kawa juga bisa diangkat. Iya bener juga ya. Gue ini aja air teh. Teh hangat. Teh hangat. Yanti, teh hangat Yanti. Oh, Yanti. Makan mau? Makan. Ada apa nih? Ada mie, kemarin Indomie terus kita buang karena nggak masuk-masuk. Sekarang kita ganti sedap. Sekarang ganti. Sedap. Dia apa nih? Sedap. Wah, ya. Semoga dia masuk ya. Iya, iya, iya. Kalau nggak kita ganti lagi ke Gaga. Habis itu masih belum masuk lagi Sarimi. Betul. Yang pakaiannya kayak bokap gua kawin kemarin ya. Oke ya. Mana? Jujur gue itu waktu ngeliat bokap gue merit lagi kemarin, adik gue kan nangis sebelah tuh. Gue liat bokap kayak cover Sarimi ya. Mana? Yang mana? Goreng? rebus kuah. Rebus. Ini Ya boleh. Kari. Kari ayam. satu dua. Satu aja. Satu Mak. aja. Satu. Tolong Yanti. Oh, ada Yanti. Mau telur? Boleh. Oh telur lagi nggak? Kebetulan ayamnya lagi mati kemarin. Oh, jadinya. Diinjek mamat kemarin kan lagi kesel. Diinjek semua. Diinjek. Terima kasih Yanti. Tolong ya Yanti. Ya itulah. Enak di sini bisa makan. Bisa apa aja. Oh, boleh sambil ngerokok dong. Bisa. Gue juga mau ngerokok nih. Jadi lu juga ternyata punya masalah yang sama-sama gua berarti perasaan? Sama. Bedanya kan tuntutan gua adalah sekolah. Bencong. Kembali. Mati dong. Mati Bapak. Bencong. Aduh ya Allah. Kalau gua kan di pendidikan dipaksa untuk ya sekolah aja lah bener-bener, sedangkan jiwa seni gue nggak tahu turun dari mana nih. Gue emang gila banget liat panggung tuh, gue harus naik gitu. Oh, tukang Begitu. rigging kali lu awalnya. Pengen gue itu masang-masang gitu tuh, dia sampai gini kan. Iya. Matanya moker, nggak tidur. Tahu gue. Orang rigging begitulah. Tapi kan kalau lu kan udah jelas-jelas bokap adalah seniman. Iya kan? Iya. Kenapa lu nggak mau ngikutin, dan sedangkan itu kan gampang sekali untuk meminta ilmu. Ya. Banyak yang pada nanya, pada bilang juga, ya lu memang ada darahnya. Itu nggak bisa gua tolak lah ya. Iya, betul. Maksudnya memang DNA-nya udah ada, udah kuat. DNA-nya ada dari bokap gitu. Tapi dulu tuh gua bahkan lebih memilih menjadi PNS gua. Gua tuh niat jadi PNS, Pras.
Jadi PNS. Ingin gue. Subhanallah. Ada tikus lewat tadi ya. Kok bisa ya pengen jadi PNS, Gini, Pak? dulu tuh gue, karena gue ngeliat bokap lah ya. Iya. Jadi pelajaran yang gue ambil dari bokap tuh seniman. Terus gue pernah ngerasain di tinggi-tingginya ketika bokap lagi laku-lakunya. Dia pernah nge-MC pulang bawa mobil cuy. Nge-MC pulang bawa mobil. Gokil. Nyuri ternyata. Selalu ada di belakangnya ya. Enggak. Jadi bokap nge-MC-nya dibayar pakai mobil. Kebayang gak lu? Harga nge-MC bokap gua 1 mobil harga. Oh berarti karirnya lagi oke-oke. Oh lagi parah-parah banget tuh. Parah. Pernah gua ngerasain di tahap segitunya bokap. Dan gue pernah ngerasain di tahap dimana bokap bilang kalau gua nggak bisa masuk negeri, gua nggak usah sekolah. Sampai gitu? Iya. Wah itu lagi tajir-tajirnya, sorry. Enggak tajir dong. Iya maksudnya lu kalau nggak masuk negeri udah lah nggak usah sekolah gitu, aman ada uang nih, bukan begitu? Bukan. Mendingan nggak usah lah kerja aja sama gua gitu. Oh sampai begitu? Iya. Ih Pernah segitunya gitu. Dan gua pernah di tahap gue jualan gitu, jual ke sekolah bawa jualan, nyokap gua bikin sesuatu gue bawa ke sekolah gue jual. Lu yang bawa itu? Iya gue bawa. Apa waktu itu? Jualan apa? Pastel, risol, kayak gitu-gitu. Lu gak malu? Enggak. Kenapa? Ya karena gue gini, gue tuh sayang banget sama nyokap. Nah gue pingin gimana caranya gue bisa ngebantu nyokap dengan tidak membebankan dia gitu. Nyokap senang masak, ya udah terus gue bilang, ya udah masak bu, gitu. Bikin sesuatu ntar gue jualin. Gitu. Mau lu bantu itu? Oh gue kalau buat nyokap, gini pak. Nah ketika lu kehilangan bokap, Ya banyak gak penyesalan yang ada di? banyak. Penyesalan gue adalah jadi sedih sih anjing. Gak apa-apa. Gak mau pres. Gak apa-apa. Gue cengeng pres. Ada yang nangis sini, tolong nangis. Ya malah jadi gak nangis gue. Malah jadi seneng kalau gitu. Ya gue juga sembari mencari pencerahan tentang orang tua. Iya. Jadi gue menyesal. Gue baru bisa berdamai dengan bokap itu 3 tahun. Tahun 2000 berapa ya? 2015 bener. 3 tahun sebelum bokap meninggal. Oh itu lu udah stand up dong ya? Udah stand up, udah. Gua nggak salah kalau lu di Suci 2 bokap lu nonton kan kalau nggak salah? Nggak sempat nonton. Nggak sempat nonton. Belum. Oh Gilbas ya? Bukan Pak Gilbas. Bukannya Gilbas, datang mulu ya? Datang mulu. Orang rumahnya di Jakarta. Oh iya. Iya. Makanya itu tuh nggak juara tuh. Oh iya bener. Jadi siapapun yang bawa keluarga, betul. Biasanya dieliminasi. Betul. Nah gue juga waktu bini gue datang, eliminasi. Gua juga. Bener kan? Keluarga gue datang semuanya pakai baju merah, padahal kita bukan PDI. Asli. Ya Allah. Dijemput gua ibarat ya. Itu. Gue juga gitu. Hati-hati buat teman-teman yang mau masuk Suci ya, jangan bawa keluarga asli. Itu bahaya tuh. Nggak tahu kenapa tuh. Terus tiba-tiba ada vibe-nya nggak enak biasanya kalau udah datang keluarga tuh. Tiba-tiba ada yang bilang, aku tidak punya dua-duanya. Seneng. Yes, nggak akan dieliminasi gue. Betul. Aku sudah jadi musuh keluarga. Kayak Ebel. Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Ebel sama kelahiran aja dia nggak tahu loh. Aduh, itu kan bayangin tuh orang aneh tuh. Iya, nggak tahu gue juga. Ebel kan cara main waktu kita kecil. Betul. Gue waktu pernah nanya sama dia, Bel, lu waktu kecil mainnya apa? Gue mainnya biasa bang, nakal-nakal anak kecil aja. Yeah. Apa tuh ngebakar ladang? Kata. Itu mana-mana tuh ceritanya. Mana ada anak kecil bakar ladang kata gue. Itu mah aneh banget lu. Kayaknya nggak terlalu aneh. Orang lu juga aneh waktu kecil. Lu pernah kesetrum, iya kan? Gara-gara apa itu? Kok bisa loh? Wajar bapak anda tuh sekeras itu sama lu. Gua bisa kesetrum loh. Ini kesetrum bentar atau lama? Gitu. Lama ya, gitu gua. Kenapa? Ceritain dong. Kenapa tuh? Jadi dari dulu tuh emang gue iseng orangnya. Jadi gue tuh iseng kayak aduh ini gimana ya. Gue tuh bahkan jadi di dulu kalau misalnya ada yang tahu nih kulkas itu ada kuncinya. Tahu kan? Jadi kulkas tuh bisa dikunci.
Nah kuncinya tuh kan kecil doang tuh gitu. Iya, Dia iya. Cuman kayak aluminium doang gitu tuh, kayak colokan gitu. Nah, terus gue cabut. Terus gue lihat colokan. Apa yang terjadi kalau ini aku colok ke situ? Di situ dalam pikiran lu tuh. Iya. Lu nggak ada kepikiran ini kayaknya bahaya gitu. Nggak ada insting gitu. Mungkin gue sadar. Gue di situ baru sadar kalau gue tolol dari kecil. Lu tuh mati penasaran aja sebenarnya. Gue colokin itu si kunci lemari es. Gue colok ke stop kontak. Bagus. Terus apa yang terjadi? Kesetrum. Gue colok. Gitu. Demi Allah. Itu untungnya waktu itu kakak gua yang paling gede udah pulang. Untungnya ngelihat. Untung ngelihat. Berarti lu ketempel. Ketempel pak, beneran. Jadi kalau orang kesetrum tuh ya nempel nggak bisa lepas tuh bener. Ada itu Iya, ya. gua buktinya. Bukan di film, bukan di sinetron ya. Bukan. Yang dipegangin lagi kesetrum lagi. Kesetrum lagi. Iya. Kesetrum lagi gitu. Nah untungnya, beruntunglah kakak gua cukup lumayan pintar. Iya. Jadi tidak dipegang. Oke. Ditendang 2 kaki. Di sliding berarti. Digini. Karena saking paniknya Iya itu. panik mungkin, lihat iya. gua kesetrum kan. Jadi Iya. udah gitu udah gini terus tiba-tiba kakak gua balik Assalamualaikum gitu. Nggak ada yang nyaut. Udah ngelihat gua kan kesetrum ya. Nggak bisa nengok Cukup dong. lama berarti, Pak. Lumayan ada kali 30 detik gitu. Ditendang lari. Untung lepas itu Iya, ya. kakak gua lari, nendang, ambil loncat 2 kaki, buak gitu. Bung, terbang gua udah jatuh. Nah, gua juga akhirnya tapi dari situ gue belajar. Kalau lu nonton film kartun, suka ada sisanya kan? Bener. Jadi gue udah kelar tuh jatuh. Makasih ya. Terus gue berdiri, gue jalan. Gitu beneran. Masih demi Allah, masih ada sisanya. Jadi gue kalau gue nonton kartun, oh bener gitu bener. Kalau lu kesetrum, lepas kesetruman ya, lu jalan 2 langkah, gitu masih gitu. 2 langkah, masih. Anjir. Kok lu seiseng itu dah jadi orang? Dan nggak tahu gue tuh iseng aja pingin apa terus Coba. gue kan pernah nelen kelereng. Bener. Bener. 10 kelereng kabarnya. Ya betul. Lu masukin ke dalam Mulut. Gue pernah ya kelereng, tapi itu 1 terus gue kolok, pup, udah gitu, nggak 10 juga pak gitu. Lu salah satu orang pengen meneliti juga kayaknya ya, nih pengen muat berapa Ya nih gitu. betul. Oh bener berarti. Bener. Jadi gue pingin tahu kapasitas mulut gue bisa menampung berapa banyak kelereng. Ih gila, bisa masuk 10 ternyata. 10 yang 1 ketelen. Yang 1 ketelen. Sisa 9. 9. Itu 9-nya lu buang. Yang satunya baru ngadu. Lu ngadu gak ke orang tua? Ngadu Ke siapa? dong. Ke bapak? Ke nyokap dulu. Kalau ke bapak ditampol gua kan. Siapa tahu pas ditampol keluar, blok. Gue kan coba makan kan, gue hitung. Jadi gue hitung, awalnya gue hitung 1, 2, 3 terus ada kakak gue. Hitungin katanya. 3, 4, 5. Ada kakak lu juga Ada, berarti. tapi kakak gue cabut sama temennya. Gue cabut dulu mau main. Nah gue masih pingin ngitung nih kata gue. Ini gimana? Gue hitung sendiri. Sisa 9. Gue hitung 9 bro. Terus di sini kayak ada kok nyangkut ya? Oh dia nyangkut. Nyangkut di sini di tenggorokan nyangkut. Gue telan. Gitu. Masuk dia. Ya Allah, tapi keluar lagi nggak? Keluar. Dari pipis? Enggak dong. Kalau dari pipis kayak door prize dong. Tahan dulu, Milu datang nih. Waduh, ada. Terima kasih Yanti. Wah, Yanti udah nyenggol nih. Alhamdulillah, terima kasih. Kebalik. Balik ya. Terima kasih. Yanti lupa. Terima kasih. Grogi sama personal trainer ya? Grogi ya? Jarang-jarang lu salah ngasih minum nih. Gitu. Jadi gua beneran, dan lu tau nggak, dokter pribadi keluarga itu nyokap biasanya. Dokter pribadi nyokap. Nyokap. Lu kalau misalnya nanya nama apapun ke nyokap, pasti nyokap udah digini. Iya nggak? Bener. Kita tuh pasti Dia punya. tahu aja obatnya. Iya. Bener. Nah nyokap gue tuh gue bilang kan, Bu, Dika nelen kelereng, gimana nih? Apa yang dikasih waktu itu? Nyokap gue lagi masak, nengok.
masak lagi. Kayaknya di situ dia mikir, berpikir deh. anak gue tolol. Terus dia bilang, nanti juga keluar, makan aja yang banyak seratnya. Makan banyak seratnya. Ya. Dan untung keluar ya. Keluar pak, lu tahu nggak pas keluarnya bunyi kelentrang gitu. Gede dia bukan ya? Wah kirain Nggak jadi gede dong. malah tumbuh dia di situ. Bunyi cuy, Anjir. tong gitu. Gue masih ingat waktu kecil ya. Gue kebanyakan makan jengkol. Wah pernah kalau di sini apa ya namanya? Kalau di Padang tuh TKB jari yang namanya. Begah. Sakit banget nih perut karena kebanyakan makan jengkol. Gue sampai glinding, gue sakit banget, sampai nahan napas. Nyokap gue dokternya, Ya kan? dia kasih minyak goreng. Gue minum minyak goreng. Biar matang maksudnya di dalam. Gimana sih? Gue nggak tahu, banyak banget segelas ada kali gue minum minyak goreng biar katanya ya lembut gitu ususnya gitu. Minyak goreng loh. Dan itu gue mau karena minyak goreng minyak goreng anjir mabok minyak goreng gue anjir. Ini nyokap masih Tapi ingat bener gua. kan, nyokap tuh lah dokter Ada aja pertama. obatnya Dokter sama dia. iya, Iya. apa aja tapi lucunya masih lakuin. Lu berarti iseng banget ya. Gue iseng banget. Ini keturunan siapa nih? Bokap nyokap? Bokap Pasti. Bokap tuh orangnya iseng juga, di teman-temannya iseng sering dibilanginnya gitu. Dapat cerita dari teman-temannya juga ya. Iseng dia. Gitu. Jadi kayaknya turunnya ke gua. Masih ingat juga. Apa hal yang paling iseng yang pernah lu lakukan? Ke orang. Ke orang. Nah, jangan ketawa. Ke orang. karakter lu ya. Boleh. Gua pernah lepas Pak. Satu-satunya orang yang bisa melepas ini. Gak apa-apa. Udah 4 season emang talinya gak pernah diganti nih. Oh, nggak pernah. Kalau ini masih kuat. Lu karena kekencengan kali ini. Gila, personal trainer bro. Personal trainer. Sepele sama gua. Emang kayaknya kalian harus belajar teman-teman. 4 season gak pernah putus. Ada Viko badannya segede studio ini lah. Gak pernah putus. Gila. Apa hal yang paling iseng pernah lu lakukan? Gua pernah ngebikin panik temen gua gara-gara pas ulang tahun. Ulang tahun. Terus di kuenya kan sering diceplok itu, ke muka kan. Terus dia nyari tisu, gua kasih tisu magic. Terus mukanya ngancang. Aduh, gua ngarepin itu. Terus yang Kebas, terjadi Bang, mukanya. kebas mukanya. Iya, kayak pas diginiin, baunya kok aneh sih, tisu basah katanya. Kok gini katanya. Udah pas sudah bersih, lu ya gini. Kok nggak ada rasanya ya kata Teman-teman lu di Bandung ini ya. ditampar-tamparin gak ada rasanya. Anjing iseng banget. Enggak gue nggak ada rasanya. Kebayang orang Bandung ngomel gitu kayaknya. Aduh anjir iseng banget. Iseng. Tisu magic lu Tisu kasih ke magic. muka. Iya. Ya Allah. Tapi jujur ya gue nggak pernah ya pakai tisu magic. Ya, gue juga nggak. Itu sih, itu doang. itu doang maksud gue. Itu doang. Gua Tisu magic itu yang warna hitam itu kan? hitam, ya betul. Yang ada cewek pakai Cewek. baju merah itu Iya, kan? bener, Iya, bener. gue tahu. Gue tuh penasaran dulu tapi nggak sempet nyobain. ke tisu titik sulap gua. itu. Tisu iya betul. Emang tisu magic. Dia bisa des gitu ya. Kebas. Kebas ya? Jadi kebas. Nggak ada rasanya, lu kayak mati rasa. Duh anjir aneh banget. Cobainnya nggak usah di mana-mana, di tangan lu aja diginiin gitu. Cobain dah. Kebas itu. Kebas. Gue pengen nyoba sih. Coba. nanti. Ah jangan ntar kesini lagi. Emang biasanya khususnya kan kesini kan. aduh. Ini gua sambil makan dong. Cobain. Ini masakan Yanti. Wih, Tapi mantap nih. mie-nya mie baru. Iya. Gue nggak tahu kalau sedap gimana rasanya. Sedap banget bro. Kayak youtuber tuh belum dikunyah udah. Aduh. Pak katanya Anda Bentar pak. apa? Yanti kayaknya nggak niat bikinnya pak ya. Kenapa? Masih mentah pak. Susah banget nelen ini. Nggak sedap, enak banget bro ini. Parah. Gue sampai pingin lagi loh ini.
Parah udah banget bro. Aduh, gue pengen makan mie tapi udah gak bisa nih kayak Jangan. lambung gue nih. Asam lambung lu. Teman-teman, gue nih hari ini lagi asam lambung sebenarnya. Ke rumah sakit gue kayaknya jam 4 ini nih. Iyalah dicek aja dulu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Nah, hari ini pas kita ngobrol enggak. Nanti Lu pas pernah udah ngerasain kelar. gitu nggak? Pernah gua. Lu sakit tapi pas lu ngisi acara nggak berasa apa-apa. Pernah. Terakhir pas kemarin Apa tuh. namanya? Adrenalin ya? Ya, Adrenalin. adrenalin rush. Adrenalin rush ya. Masa harus terus cari adrenalin? Biar nggak sakit. Ngomongin adrenalin, saya ingat Anda pernah berantem dengan Boris. Adrenalin pasti itu kan. Adrenalin itu kan. Ini kita klarifikasi, bukan gua berantem sama Boris. Tapi gua marahin Boris. Lu marahin Boris. Iya. Lu omelin. Gua ngomel. Gara-gara apa itu? Gara-gara nggak bisa bangun pagi. Dia nggak bisa bangun Nggak pagi. Si Batak itu. Gua baru pertama kali ngelihat Boris nangis di situ. Masa dia nangis? Nangis Pak Lu dimarahin gua. omelin nangis. Iya, nangis. Tapi nangisnya tuh bukan karena gua omelin. Nangisnya kayak di ngeri-ngeri sedap kan? Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu ya kayak gimana nangisnya Boris kan. Ceritanya gimana? Waktu itu kita tuh siaran pagi. Gua sama Boris siaran pagi. Nah, Boris tuh punya masalah dengan bangun pagi memang. Dari dulu ternyata. Apa gara malamnya kemabokan? Enggak juga. Enggak juga. Dia punya masalah itu dari waktu kuliah dia bilangnya. Nah, tapi kan kata gua, ini kan udah kerja. Udah kita siaran pagi yuk gitu. Nah, siaran kita kan jam 6 pagi. Gue terus bangun jam 4 subuh. Kenapa jam 4? Karena saya harus siap-siap dulu. Wah, Anda disiplin sekali dong. Iya karena uang. Apalagi yang saya harus lakukan kan. Kalau tidak saya harus pulang kampung dong. Ini udah di Jakarta Udah di berarti? Jakarta. Oke. Udah di Jakarta. Terus. Gue bangun jam 4 subuh. Terus habis itu gue mandi. Kelar jam 4:30 lah. 4:30 kelar. Gue bangunin Boris. Oke. Jadi Boris di kamar sebelah tuh gue ketokin. Dari yang ketoknya tok tok tok. Oke. Bor, bangun Bor. Belum bangun. Ketoknya ada. Deg 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 deg. Bor, bangun Bor. Belum bangun. Oh, ketoknya keras, suaranya masih halus. Masih halus. Yang ketiga udah. Bangun anjing. gua pintunya di gitu. Gua goplak-goplakin. Kagak bangun, Mbak. Tetap nggak Gak bangun. bangun. Terus Gua masuk, gua goyang-goyangin badannya. tetap nggak bangun. Bangun. Terus Responnya cuma gitu. Badan digoyangin wah gitu dia. Gitu. Luar biasa itu. Gue bangun, gue butuh waktu ngebangunin dia tuh 10-15 menit lah. wah, lama juga buat Lama, bangunin Pak. orang kayak gitu. Lama. Terus Berarti jam 5 tuh. Iya. Udah jam 5 kan. Iya. Terus habis itu dia bangun, dia duduk dulu, duduk di ujungan kasur terus. kayak gua mau pergi sekolah tuh dibangunin nyokap. Iya. Kayak berat banget hidup lu gitu. Padahal buat bangun doang gitu kan. Ini mau nyari uang loh. nyari ini. duit lo bro gitu. Bener. Gini dulu 5 menit tuh ada di gini. Sampai akhirnya di gua keplak paling bangun anjing. Baru bangun masuk kamar mandi. Boris kalau di kamar mandi harus melakukan ritual dulu. Coli. Enggak. Ya kan gua nggak tahu. Benar. Tapi kalau itu malam biasanya. Makanya tidurnya lama ya. Dia nyari referensinya lama soalnya. Nah jelek kayak ini. Jelek gitu. Sampai VPN-nya mati aja. Ganti lagi VPN. Ganti VPN terus habis itu nyesel. Ya kenapa nggak nonton yang tadi aja. Terus udah jadi dia tuh ada ritual harus boker dulu. Bokernya 15 menit. Itu bangun udah jam 5 tuh ya. Bangun jam 5, gue bangun dia diem gitu 5 menit, berarti 5 lebih 5 tuh. Iya. Habis itu 15 menit, Iya, berarti 5.20. 5.20. Udah mau setengah 6 nih. Udah mau setengah 6. Yang deg-degan kan saya ya. Iya. Saya capek banget bangun dari jam 4 nih kebenaran. Wajar emosi. Iya, wajar dong. Dari jam 4 nih gue bangun. Habis itu kelar, mandi, ganti baju, beres ganti baju, duduk dulu. Kelar duduk di sofa, duduk gini. Aduh, kayaknya gue harus ngopi deh. Si anjing Katanya gitu. Gue yang bangun jam 4 minum belon, gue makan belon, gue si anjing bangun jam 5 mikir kopi kan. Terus lo omelin di situ. Iya, jadi
Udah tuh, dan itu kan kita siaran tiap hari kan. Sampai akhirnya seminggu, 2 minggu terus akhirnya gue ajak ngobrol malam-malam. Bor, kita ngobrol Bor. Nih kalau kayak gini mulu capek. Oh, yang paling mentoknya itu gara-gara gue lagi izin. Gue izin siaran, balik ke Bandung. Jam 8 pagi gue ditelepon produser gue. Si Boris nggak datang. Ditanyain, Kang, Boris di mana? Anjing, gue lagi libur, kata gue. Lu masih nelfon gue? Lu telepon Boris anjir, kata gue gitu. Dirinya nggak datang berarti. Nggak datang. Jam 8 pagi tuh dan nelfon. Padahal siaran jam 6. Ya Allah. Ini taping atau apa? Kagak. Live. Wah gila emang. Gila. Bor, Udah habis itu makanya gue pas balik ke Jakarta, gue ngobrol sama dia, Bor, ini nggak bisa kayak gini nih, masa harus ada gue terus? Kalau gue lagi nggak bisa gimana? Nangis dia. Itu udah punya tato belum? Tato. Batak, tato, nangis. Baru kali ini gue merasa superior loh. Merasa superior gue. Baru kali ini nih gue denger orang Sunda ngomongin Batak, Bataknya nangis. Nah itu, udah dia tuh langsung akhirnya ngomong kayak nggak bisa gue kayak gini dari dulu. Gue tuh nggak bisa bangun pagi kata dia. Tapi kenapa harus nangis? Berarti dia udah lama menahan. Gitu. Dia pun iya kayak kan? aku pun tak sanggup sebenarnya kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak dia juga pengen bilang kalau aku juga gak sanggup loh, tapi lu paksa gua gitu. Padahal aku tidak menginginkan ini gitu. Anjing. Karena gue bilang sama dia, Bor, siaran pagi tuh banyak orang yang mau. Orang tuh pada ngejar siaran pagi karena beres siaran pagi lu masih bisa ngelakuin kerjaan yang lain. Iya kan? Lu kelar jam 10 pagi. Di atas jam 10 lu bisa ngapa-ngapain aja bebas. Betul. Iya kan? Masih banyak waktunya. Orang banyak yang ngincar. Terus akhirnya gue baru sadar kalau yang punya mentalitas sebagai penyiar tuh gue doang. Kan kalau Boris bukan dari penyiar. Iya. Dan gak semua orang tuh punya mental penyiar kayak gitu. Betul, gitu. dimana lu udah pengalaman juga sebelum lu ngajak Ya, Boris. iya. Yang dimana gaji lu pertama tuh 1.500 perak. Iya. Pak, Iya. di Indomaret kita keluar motor 2.000 loh. Lu kurang gope loh. Lu kurang gope. Lu pernah nggak gajian lu yang bayar perusahaan? Pernah nggak lu? Gua gajian, kenapa minus kan? Gue yang ngeluarin, ini kurangnya gitu. Kok bisa? Tapi emang gajinya segitu di Iya, saat itu. 1.500 dulu 2004 gue mulai siaran. 2004. Iya. Tapi normal emang gaji segitu untuk awal. Gak tahu gue, karena kan gue juga nggak tahu itu tahun 2004 gaji gue sejam siarannya 1.500. Siaran gue sehari itu 3 jam. 2004 ya? Ya 2004. Gua nonton final Euro gua. 2004. Wah jomplang sekali kita ya. Kondisi kita ya. Portugal kalah sama Yunani. Masih ingat gua tuh. 1-0 tuh. Anjir. Lu udah siaran Udah itu ya, siaran Pak ya? gua 2004. Anjir, jauh banget kita ternyata ya. Iya Terus Om, terus gimana? Anjir. Jadi gini deh. Di Bandung itu ya? Bandung. Gue siaran tuh kalau di Bandung cuma satu radio gue, nggak pernah ganti-ganti. 8 tahun gue siaran di situ. Berarti karena lu suka nih sebenarnya. Karena lu pengen. Kejeblos. Itu tuh awal mula kenapa gue akhirnya masuk ke dunia entertainment karena siaran awalnya. Okay. Itu gue bisa masuk juga karena gue diajakin teman gue. Ya biasalah cerita-cerita anak, cerita-cerita artis-artis tau gak lo? Aku sih cuma nemenin dia casting. Aku yang dapet. Berarti temen lu begini tuh ya? Enggak, gue yang begini dong. Gue kirain nular. Aduh ya Allah. 1.500 pertama itu ya. Pertama. Lumayan lah 8 tahun siaran. Pagi. Enggak. Awal pertama siaran tuh jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Iya. Bukan kejeblos, lu menikmati. Ya akhirnya menikmati, Pras. Iya kan? Akhirnya menikmati. Akhirnya lu menemukan jalan di mana DNA bapak lu sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Seorang MC kondang juga. Iya.
Gimana ceritanya dia bisa menemukan nama Iwan Fals? dia tuh nah itu tuh iseng, dia tuh iseng di atas panggung, dia lagi nge-MC, terus habis itu dia nyariin siapa yang mau ngabis ini, itu si Iwan, si Iwan mah Fals gitu. Oh gitu awalnya. Ya udah nih, ini Iwan berarti Fals. emang bapak lu banget nih yang ngasih. Bokap gua. Wah. Ya yang nyeletuk di atas panggung, panggung. ya. Iya. Iwan Habis Fals itu, gitu. Itu si Iwan. Oh, si Iwan Fals gitu. Oh, komedian juga bapak lu ternyata. Ya memang. Jatuh juga kan ke lu. Gue juga itu setelah gue besar tuh gue menyadari kalau gue tuh bebancian karena bokap. Bokap tuh juga begitu dulu. Bener-bener diterusin anjir, disempurnakan. Jadi gue baru inget pas gue nontonin. Lu masih inget gak bokap lu sempet begitu gitu? Sempet, Pak. Lu lihat langsung Lihat ya? langsung. Oh iya udah otomatis gara-gara ngelihat itu. Lihat gue, makanya kayaknya gue ngondek karena siapa ya? Oh bokap aku. Anjir, gila emang. Sampai sekarang kan lu maksudnya di mana-mana jadi host. Ya. Randika. Jambore kemarin lu juga tuh. Ya, Sama siapa kemarin tuh? Sama Yuda. Sama Yuda, ya. Yuda Brajamusti. Yuda Brajamusti. Gokil. Itulah sebagian cerita, tapi kita masih lanjut lagi dengan STMJ teman-teman. Oh, oke. Subscriber tanya, mari jawab. Dari Fadli Rahmat, kenapa udah jarang stand up? Sama pertanyaannya dengan gua. Kenapa? Oh, Iya, gue nanya ke gua gue. nanya ke lu. Ya. Kenapa? Lu Jarang. tuh idola gua loh. Di Suci 2. Sumpah, bener. Yang Anda pakai apa itu yang waktu itu? Iya tali. Rantai ya. Rantai dompet. apa waktu itu? Rantai anjing. Itu kan sama anjing-anjingnya ke bawah kan. Lu gak lihat aja di belakang. Di backstage tuh anjingnya ikut loh. Panjang gitu ke belakang. Anjing-anjingnya ada. Kenapa udah jarang stand up? Terakhir kapan stand up? Terakhir bulan lalu Oh ada berarti ada, off air. Off air. Banyaknya Oke. ya kadang-kadang ngambilnya mendingan off air lah. Gue suka mikir kalau misalnya on air tuh kan sekarang nulis materi tuh rada bingung pres gue. Benar, sama. Iya gak? Sama, Kayak benar. gue nulis, ini ada yang kesinggung gak ya gitu. Nah, Ada ketakutan iya, itu iya, juga. iya, gitu. iya, Sedangkan iya. gue kan nggak pernah masuk ke ranah-ranah yang kayak terlalu offense Betul. terhadap sesuatu. Dilaporin orang partai gitu. Wah, nggak tidak pernah. saya, aduh nggak main saya. Lah, saya paling waktu itu partai grosir saya pernah dilaporin sama partai grosir. Waktu itu apa sendok semen kalau nggak salah. Iya kita maksudnya sudah punya anak. Iya. Takut nyari-nyari masalah. Benar. Gitu. Benar. Gue juga banyak gue rem kalau nge-host gini. Takut ada apa-apa ntar nyerangnya anak gue. Makanya kemarin gue bilang ke temen gue itu, dah cari bini, biar hidup aman. Begitu. Biar ada yang ngerem. Iya betul. Kadang istri kita yang ngingetin. Kadang. Iya, Benar. iya. Kalau gue sih anak sih. Anak ya. Anak sih tetapnya. Anak lu udah umur berapa sih? Yang satu mau 11 tahun. Yang satu mau 5 tahun. Hobinya sama kayak lu kayaknya. Untungnya enggak ya. Enggak ya? Enggak. Yang kecil tapinya. Yang kecil. Hobi joget. Ini Tentu cewek dong. ya? Tentu. Ini cewek ya? Cowok dong dua-duanya. Hah? Menurut lo gimana gua nggak tegang? Hey. Tiap Iya. kali dia mau nonton YouTube gue larang. Jangan nonton. Gua pernah pas pulang ke rumah, Assalamualaikum. Deg-degan cuy. Iya. Deg-degan. Itu concern gua sekarang. Itu kata gua. Gua selalu bilang itu buat cari uang. Aslinya lebih. Gila ya. Banyak ketakutan untuk anak kita ya. Pasti. Iya. Kalau gue anak gue 6 tahun, belum terlalu lah. Mau masuk SD sih baru. Gue nggak kebayang sih umur 11 tahun gimana dia. Nggak kebayang 11 tahun. Dua-duanya cowok ya? Cowok. Lu? Cowok. Iya sama kan? Dua-duanya cowok. Iya. Duh, berasa 11 gue anjir. Di rumah tuh. Wah, Gitu. Banyak banget ya gitu. bukan barang itu, emang dianya. Terbang-terbang anak lu kan. Gila emang. Susah ya punya anak cowok, tapi seru sebenarnya. Ya. Tapi ada keinginan punya anak cewek. Pingin.
Tapi perusahaannya udah tutup katanya. Karyawannya udah juga udah ditutup. Udah resign karyawannya katanya. Saya udah pulang, capek gitu. Bener. Bini gue kalau udah bahas anak tuh dia langsung, kamu mau makan apa? Udah jelas dia nggak mau nih. udah jelas. Tapi anak kedua gue tuh awalnya pengennya gue tuh cewek. Sama ya. Ada Monasnya gitu. Iya. Di USG kan. Jujur ya, ini gue jujur ya. Jadi gue USG itu sama nyokap. Nyokap tuh udah yakin tuh cewek ini, dia berharap banget gitu. So di USG tuh sama si dokternya ada tuh titiknya kan. Nyokap gue keluar sambil ngomong. Sumpah dia udah ngarep cewek ya. Ya tapi ya sudah lah, mau gimana gitu. Geser. Dari Rossi 8086. Oke. Nggak lompat sekalian, Mbak. lagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, lompat. Pengalaman apa yang seru atau nyeleneh yang tak terlupakan saat bareng Boris? Tadi nangis udah tuh. Udah. Yang nyeleneh apa? Yang nyeleneh apa ya? Sama Boris. Banyak sebenarnya kalau sama Boris tuh. Apa? Aneh-aneh memang kalau sama Boris. Gue sebutin nggak di sini ya? Sebutin aja, nggak apa-apa. Sebutin aja. McDenny kan diceritain tentang lu di sini. Anjing. Bongkar semuanya, dibongkar di sini. Ya iyalah. Mana yang lebih parah adalah yang paling anjingnya si Pras, anjing ngomporin. Iya, dan dia juga nyeritain. Jadi kan gue motivasi gue kayak, gue juga harus ceritain gitu. Anjing ya bang, yang anjingnya hostnya ini. Wah, Dika kayaknya lupa tuh katanya. Kayak Dani tuh. Nyam. Aduh anjing. Ya Allah. Gue inget apa ya sama Boris? Sama Boris ya. Anjing, Boris pernah mabok sampai jatuh mobil tuh. Sampai jatuh mobil? Iya, keluar dari mobil digusur, digeret. Lu yang nyeret? Enggak, gue nonton. Dari kamar. Yang ngegeret Uus. Parah banget itu berarti. Parah. Boris tuh kalau sama Boris, gue tuh sebenarnya jarang ketemu waktu dulu pas kan kita dari Kalibata. Emang satu komunitas kan awalnya? Iya di Bandung kan. Terus habis itu berangkat ke Jakarta. Oh pas berangkat juga sama sih, rada-rada aneh sih. Kan sebenarnya yang aneh bukan Boris sih, Dani malah yang lebih aneh. Dani ya? Dani. Udah, ini anggap aja saat bareng Dani. Gimana tuh bapak-bapak satu itu? Bapak-bapaknya satu itu luar biasa. Dia tuh kalau di apartemen, itu anjing berantakan gara-gara dia tuh. Baju di mana-mana gitu. Ya? Kadang baju gue dipakai, terus mau gue pakai, mana baju gue ya? Dipakai. Si anjing. Dia pakai tanpa izin. Anjing. Sama dia tuh satu-satunya orang yang anjing random banget pas kita dari Bandung ke Jakarta. Gue kan berangkat naik mobil kecil tuh, pakai city car kan. Yang bawa barang-barang random ya Dani, bawa keyboard pak. Keyboard. Buat apa? Bawa keyboard entah dengan stand-standnya. Yang bentuknya X kakinya ini, lu tahu kan? Tahu kan? Kalau dilipat tetap panjang. Iya betul. Mau dilipat gini lah anjing. Gak ada jadi gini, gak ada. Ya gini aja udah. Panutan ekot gua nih. Selalu sukses. Dia tuh satu. Jadi gue bawa barang. Mobil gue kecil, Sirion. Atau mobil Sirion kecil kan. Isinya berempat. Adek gue yang nyetir, gue di depan, belakang Boris sama Dani. Gue udah bawa barang lumayan banyak. Boris bawa barang. Tapi tidak ada barang-barang yang aneh. Boris tuh bawa TV lah. TV kita perlu. Iya. Akhirnya TV disimpan jadi kayak partisi tuh loh. Di tengah. Jadi ngebatasin antara kanan dan kiri. Jadi kalau mau ngobrol lu kayak warnet ya. Ada partisinya mobil gua. Kan udah tahu penuh ya, ada TV di tengah. Nah, bocah tua nakal yang satu ini
masih kekeh. Gue kayaknya bakalan bawa keyboard deh. Hah? Atas dasar apa Anda ingin membawa keyboard? Ya nanti kalau kita di apartemen ya kita nyanyi-nyanyi. Bawa keyboard. Bawa keyboard. Kor anjing segede gini nih. Segede gini. Akhirnya mobil gue di partisi 4. Gini anjing. Kebayang gak? Aduh anjir. Tetap tuh pergi tuh. Pergi berangkat. Tetap bawa keyboard dia. Bawa Ya keyboard. Allah. Beserta stand-standnya. Itu yang paling nyebelin Ya menurut gua. Allah. Kan kalau misalnya lu gak bawa stand, ya bisa digeletakin di sofa, di apa kan Iya, bisa. iya. Terus dia bawa. Datang-datang bawa keyboard sama stand. Dan ngapain Dan? Akhirnya nanti kita perlu lah buat nyanyi-nyanyi. Enggak sih, lu yang perlu, kita gak perlu. Dibawa disimpan di belakang. Duh gak masuk gimana ya? Aduh gimana ya? Ah udah gini aja lah, ditutupin anjing. Itu gara-gara Jadi dia di dalam mobil megang keyboard gini. Duduk tapi megang keyboard. aduh anjir, ya Allah begini tuh. Iya. Berapa tahun kemudian dia begini tuh. Tadinya begini, beberapa tahun kemudian nempel. Anjir. Geser. Astaga. Yang di apart itu mau kena siapa Kang? Gua nggak tahu nih. Ada apa? Ya, jadi gue ada konten sama anak podcast hancur, Oke. ya kan. Nah terus gue tiba-tiba ada di situ, tapi pakai mukena gue. Buat apa? Iseng aja. Gue suka bergimik-gimik. Ya lu tau lah pas dibukanya stand up Indo kan suka aneh-aneh kan. Iya, betul. Ya gue pakai aneh-aneh. Kemarin pakai mukena. Itu mukena bini gua. Mukena bini gua disimpan di apartemen. Supaya kalau ke apartemen mau sholat kan ada mukena di situ. Oh, bukan yang lain. Bukan. Kalau yang lain nggak pakai mukena. Aduh, geser lagi. Sebenarnya nyaman nggak sama persona ngondek dari Farhan Nugraha? Kalau dulu sih masih ya udah lah ya. Kalau sekarang tuh gue mikir itu sih Pras. Anak itu lagi. Anak. Kalau ngelihat, karena gini gue tuh yakin pasti temen-temen di rumahnya dia atau nggak teman sekolahnya ada yang nonton gue juga. Jadi pasti kan, Iya. ih bapaknya ngondek, gitu kan kasihan maksud gue. Yang masih tahu juga ngondek. Iya sama. Jadi ih bapak kamu sama kayak aku gitu. Gue cuma takut gitu gue, itunya doang. Mulai resah lah ya. Iya mulai resah. Dengan personal sendiri. Karena udah makin gede anak gue udah ya udah buka YouTube apa segala macam kan udah bisa sendiri kan. Iya, Nge-searching nama gue, keluarlah nama gue, dilihat, ditonton kan. Takutnya menginspirasi gue tuh itu doang jadinya. Kan sudah tuh dia sudah mulai. Assalamualaikum. Dari aneh pakai bahasa banget nih Sunda nama Gimana? apa itu salah baca gue ya. Ini bacanya Wencu. Iya. Kang Dika, kunaon bisa kuat LDM? Saya Bahasa Sunda ini. LDM apa? LDM long distance marriage. Oh marriage. Iya. Oh begitu. Kunaon tuh gue tahu kenapa. Kenapa? Saya goyol lu. Saya dulu Itu apa itu? tiba-tiba pernah jadi ubur-ubur anjing. Ada orang jadi ubur-ubur aneh banget. Gua asli lah. Saya G. Saya G iya leg-leg. Leg-leg. Leg-leg tuh kayak Leg-leg. aduh capek gitu. Leg-leg tuh capek. Leg-leg. Siapa nemuin bahasa Sunda? Leg-leg. Apa gerakan? Gak perlu ada gak perlu gerakan gini. Capek kan? Leg-leg. Saya G. Saya juga capek Saya LDM. juga capek Ya, LDM. udah gak kuat LDM. Iya kan lu kan udah berapa tahun? 11 tahun LDM. LDM. Kenapa bisa kuat kan? Ya. Tapi sekali ketemu tuh kan. Wah. Ternyata tidak. Tidak ada tenaga, Bro. Capek karena ya gue 11 bukan karena terpaksa. Bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Oke. Jadi dari awal gue masuk Suci Kompas, udah nikah kan? Iya. Udah nikah, lagi punya anak, anak pertama tuh.
Dan abis itu gue juga nggak tahu kalau itu bakalan ngebuka jalan gue untuk bisa ke Jakarta. Makin jauh lagi. Ya. karir lu, bener. Nah dari situ juga gue udah ngomong sama istri gue ya, konsekuensinya adalah seperti ini kata gue. Karena dia juga kan masih bekerja, dia kan bekerja kan. Terus mau pindah ke Jakarta. Sampai sekarang masih masih bekerja. Oke. Dan dia tuh udah ngerasa gue udah cukup enak nih kerja di BUMN, udah jadi pegawai negeri. Wah, pantesan. Jadinya kan Aman. Iya. setidaknya ya ada buat anak segala macam kan aman tuh ada. Oh, berarti itu alasan utamanya ya, karena sudah kerja di Bekerja, BUMN, tetap di situ. Makanya gue sempat mikir kenapa ya nggak dibawa keluarganya ke sini. Gitu. Iya, ya kan itu. Jadi ya itu juga kan udah obrolan dari awal kita nikah. Yang pas gue pindah ke Jakarta ya gue nih konsekuensinya kita akan seperti ini nih gimana? 11 tahun itu ya. 11 tahun. Pasti dia nih pengen dapat masukan dari lu. Ah. Gimana cara mempertahankan? Gue tuh seminggu tuh udah kadang itu gerak-gerak sendiri loh. Nyari arah ya. Nyari arah dia. Ke bawah-bawah sendiri Iya, gitu. iya. Paling enggak banter-banter ke kamar mandi dia tuh. Mentok-mentokin kepala sendiri gitu. Pak gitu. Pak gitu. Ampun pak gitu. Pak gitu. Ini lu bisa 11 tahun, maksudnya walaupun masih sering ketemu gitu. Iya. Gimana cara lu bertahan? Komitmen apa? Ya dikomunikasikan lah semuanya. Kan harus berkomunikasi kan. Kita harus ngobrolin kalau ada apa-apa ya diobrolin. Jadinya ya kalau masalah kayak gitu mah adalah banyak solusinya. Sekarang udah banyak ada ini alatnya. Sakain bisa masuk tuh. Lumayan tuh masuk di situ loh. Harusnya Iya, udah. nanyain kayak gini, ini ada alatnya gitu bisa. Gini gerak sendiri ya. Gitu bro, komunikasi. Ya dikomunikasiin Tapi aja. kalau lu liat bini lu cakep bro. Hey. Gokil. Enggak, kita memuji dia. Oh iya betul. Dengan betul. tampang dia begitu. Kena roasting anjir. Lebih indah gunung sepertinya ya yang di belakang daripada lu sendiri gitu. Ini bisa di crop kan dia. Jadi dia kayak lagi pegang gunung kan. Aduh ya Allah. Ya semoga lu langgeng. Amin, ya. amin, Sama amin. kayak Kang Dika juga. Geser. Dari Branarea, Kang Dika kalau di podcast kan sering bahas pijat plus prostitusi. Istrinya pernah marah enggak? Nah, ini kan gue demi Allah nih ya, Iya, pertanyaan netizen ini gue nggak tahu nih. Iya. Emang Pernah marah. Ini yang mana dulu yang mau ditanyain? ya pernah marah dulu deh. Oh, pernah marah. Habis itu baru pernah pijat. Anjir lah. Kalau pernah marah ya pastilah. Sering berantem gara-gara Ya pasti sering marah. jarak gitu. Pasti sering dia sering bertanya akhirnya kan, kenapa bahas yang kayak gini-gini ini gitu. Ya terus kata gue ya referensi gue dulu kalau pijat ya sering dulu. Anjir. Dulu. Oke, Jadi referensinya kan banyak. Terus gue juga punya ada pengalaman yang paling unik adalah gue pernah nge-MC-in acara underground cuy. Ini musik underground. Bukan. Apa itu? Acara gitu. Dulu. Iya. Emang iya Iya, kan? bener. Apa itu acaranya? Coba Ya, dong. adalah. Spesifiknya maksudnya. Ada Ini acara. orang lagi ngapain gitu. Oh ya ngapain gini? Oh iya, gitu. emang iya kan? Wah gini pak gitu. Kok lu gak duet bareng gua? Ngajak-ngajak ngos sendiri doang. Pernah akhirnya jadi gue kenal sama orang-orang yang kayak gitunya. Tapi kan gue tidak melakukannya terus. Gue hanya bekerja di situ. Betul. Akhirnya dapat link, kenal, ngobrol-ngobrol, dapat cerita, Dan segala itu jadi macam. punchline. Itu Benar. gitu. Itu kan salah satu cara observasi juga ya untuk seorang stand up comedian kan lumayan tuh. Iya. Dapat dari insight dari orang yang memang melakukan di bidangnya. Terlepas lah bini lu marah. Ya. Ini dulu deh. Acara tadi tuh. Anda tertarik ngomongin itu ya? Enggak, lu kan begini-gini tuh. Maksudnya lu nge-MC terus ada orang begini-gitu. Iya. Wow. Gimana maksudnya? Enggak gimana? Lu enggak Gitu. Tentu saya di belakang kan? Saya nggak mau lihat, maksudnya saya diam aja gini. Saya mikir kenapa saya ngambil job ini. Anjir gila banget ya. Parah. Ya itulah ya Jakarta undercover kayak gitu. Pernah lu nge-MC Pernah itu? MC acara kayak gitu. Wow. Beberapa kali. Keren, gokil. Gitu. Tapi udah lama ya. Udah lama banget.
Buat lu yang nyari MC muda. Makanya kemarin tuh ada pesta seks di tuh katanya tuh. iya. Nggak pakai host katanya. Sayang banget. Padahal sebelahnya itu komplek gua. tinggal diketok gitu. Mau nggak MC gitu. Kan gua juga udah prepare gitu. Gua nggak pernah lihat live soalnya gimana ngeliatin orang tuh ya tok. Udah Pak. Ih, ngeri ya. Aduh, gua udah diudahin itu gua rasanya gimana gitu. Ngilu Pak, aja ngilu. Gitu harusnya ada. Andika dari AKPH 04. Oke. Kang Dika, pernah nggak di suatu momen kebebanan sama nama besar bokap? Pernah lah pasti. Pernah ya? Gua ya sampai sebenarnya sampai saat ini pun gue tuh selalu merasa ya nggak bisa hilang dari bayang-bayang bokap lah. Jadi apapun yang gue lakukan sekarang, kalau orang yang tahu itu pasti bakalan bilang ya karena lu ada darahnya lah gitu. Iya. Nggak akan pernah lepas itu, nggak akan pernah bisa. Cuman gue udah berdamai dengan itu aja. Lu sudah berdamai dengan Sudah. Yang paling lu kangenin dari bokap apa? Yang paling gue kangenin dari bokap ya, insight-nya sih ngobrol sama bokap soal entertainment. Nggak sempet atau Sempet tapi gue waktu dulu kan ya tidak terlalu dekat ya. Akhirnya gue tidak nggak digubris sama gue, nggak gue dengerin gitu. Iya. Padahal kenapa nggak lu dengerin? karena itu kan benci dan Ego. Iya kayak gue sekarang udah lebih daripada lu kok gitu. Lu sempat merasa begitu? Sempet. Ya dia kan sekarang ya waktu itu kan dia ya sudah nggak nge-MC lagi, nggak ada apa kayak gitu kan. Sedangkan gue lagi naik-naiknya, ada rasa ego gue seperti itu. Nah itu nyesel sih gue. Kenapa nggak gue ambil ilmunya waktu dia masih ada gitu. Iya. Jadi aneh. Makanya kata gue juga, gue susah ngomongin kalau bokap gitu. Wah apalagi kalau nyokap ya perasaan. Wah aduh. Kan kalau saya kan udah tiada. Iya. Saya tidak terbayang. Begitu. Makanya. Karena berangkatnya mendadak lagi. Kalau bokap waktu itu sempat sakit. Sakit dulu. Oh, mendadak nggak Nah, sempat 24 jam hilang. Itu pasti lebih. Wah berapa kali gue bilang gue lagi mabuk lagi waktu itu. Waduh pak. Enak lagi mabuk waktu itu. Waktu itu ya mungkin itulah jalan Tuhan waktu itu. Iya benar. Dikasih nih, kasih mabuk enak nih. Gue ambil nyokap lu. Gitu. Aduh. Bro, Amit. amin. Semoga juga. panjang umur terus buat orang tua kalian Amin teman-teman. buat yang lagi pada nonton Betul. orang tuanya ya. Yang ada masalah dengan orang tuanya juga diselesaikan. Benar. Jangan jadi ada penyesalan. Gue cukup banyak penyesalan gue dengan nyokap, tapi nanti aja ya kita cerita lagi. Hal yang memalukan yang selalu terbayang-bayang dari Ilham Maham. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa ya? Hal paling memalukan. Iya, pernah nggak? Apa yang paling memalukan? Gak tahu, nggak ada sih. Gue kayaknya karena gue orangnya kadang nggak pedulian ya. Iya jadi nggak ada. Gue pernah dari kecil pun hal yang paling memalukan. Berak di celana paling kayak segitu. Memalukan segitu aja kayaknya. Kelas berapa itu? Kelas 6. Pak, gue juga berak di celana dulu. Tapi kayaknya kelas 1 sama kelas 2, walaupun 2 kali nih. Tapi kan kelas 6 tuh kita udah, wah, gue kayaknya harus ke toilet deh gitu. Kalau pas SD itu kan kelas 1, kelas 2 tuh kan, dia keluar aja gitu. Kok lu bisa kelas 6? Lagi gue waktu dulu kan naik jemputan tuh. Iya. Naik jemputan kan jauh kan sekolah gue. Nah gue naik jemputan. Nah di jemputan itu mobilnya lumayan goyang-goyang, wak gitu. Perut gue udah nggak enak. Dan lu nggak bilang ke sopir gitu, Enggak, Pak ini udah mau gitu. Malu karena kan rame. Ya Allah. Rame kan, jadi gue diem. Lu tau gak kan kalau orang keluar nandrak keringat kayak diem gini. Iya benar. Gue juga gitu. Yang kalau ada goncengan tuh, terus bangsat sopirnya anjing. Tiba-tiba goyang kan. Nafas harus konstan tuh. Gak boleh terlalu cepat, gak boleh terlalu lambat. Harus tetap stabil di situ aja. Kelas 6 tapi itu. Brut gitu. Bau dong semobil. Bau. Langsung semua gue duduk kan di ujung sini ya, ujung kiri nih. Semua pindah ke depan sana.
Menjauh. Tinggal lu sendiri. Tinggal gua sendiri. Nangis. Enggak nangis gua. Enggak nangis ya? Enggak. Gua nangisnya pas nyampe rumah. Nyampe rumah berak. Wah, lupa masih pakai celana gua. Nangis baru gua. Kenapa gua lupa buka celana? Tepuk tangan dong buat Kang Randika Djamil, luar biasa hari ini. Terima kasih Kang Sama-sama, sudah terima kasih, mampir Pras. ke sini, banyak banget cerita yang kita dapat. Dan buat teman-teman nih, Kang Dika sudah hadir ke sini akhirnya setelah 4 season baru diundang. Ya. Buat teman-teman siapa lagi yang harus kita undang silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like dan share. Kirim ke orang tua Anda kalau cerita ini lucu. Biar kalau dia lagi sakit atau lagi stres ini akan mengobatinya. Ambil yang pijit plus tadi. Ambil yang bagusnya. Jangan ambil pijit plus-plusnya dong. Dan jangan lupa juga beli merchandise dari Has Kreatif di sini teman-teman. Ada bajunya yang lagi kita pakai ini. Ada desain terbaru dan juga ada itu aja. Jangan beli merchandise yang lain. Seolah-olah banyak ya kayak ada opsi lainnya. Dia ada tiga tadi playlist dia. di sini, ada PWK, ada Maling sama UMR. Ah. UMR viewernya itu sehari itu dat. Udah itu aja. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.